Semua cerita orang-orang Indonesia menggigit jari. Ayo belajar, ayo kita panas-panasin kalian supaya kalian belajar. Bukannya kayak si Lahagu, makanya saya bilang tolol ini orang. Tadi lagu belajar nih. Ini omongan orang pinter. Ya, di sini boleh berbeda ya dan sering berbeda. Tetapi kalau kamu sudah mempertanyakan masalah keamanan keluarga saya, itu artinya kamu sudah kadrun, ya. Jangan lupa subscribe. Apakah memang Belanda ini sama Jerman ini lebih bagus? Saya nggak mau ceritanya ya, karena yang saya tahu kan Jerman sama Belanda. Apakah Jerman sama Belanda ini lebih baik dari Indonesia? Oh, udah pasti. Kenapa? Karena mereka mau belajar dan mau merestorasi, mau rekonsiliasi. Mereka mau mengakui kesalahannya mereka. Nggak kayak Indonesia munafik. Nah, orang-orang mulai belajar di YouTube ini, tambah pinter. Orang belajar di YouTube ini, tambah pinter. Ya, ada orang-orang dari Amerika cerita. Ya, cerita, ada orang melongo, orang Indonesia. Kenapa ya di Amerika bisa begitu ya? Ya, Matias Tambah masuk, Paul Dere masuk, Bung Beta masuk, Naomi masuk. Orang-orang dari semua pada masuk. Orang dari Opat cerita, Pak HW masuk, Menir Alengso masuk. Semua cerita orang-orang Indonesia menggigit jari. Ayo belajar, ayo kita panas-panasin kalian supaya kalian belajar. Bukannya kayak si Lahagu, makanya saya bilang tolol ini orang. Belajar sama saya, belajar sama orang-orang yang di sini. Gitu ya. Tapi makanya saya tanya Lahagu, kamu tanya-tanya keluarga saya mau transfer. Nah itu munafik. Yakobus berkata, jangan cuma nanya doang. Kamu butuh hati ya, pergi sana pakai pakaian hangat ya. Munafik namanya. Kalau kamu nasihatin orang pakai pakaian hangat, kasih pakaian hangatnya. Jangan cuma nanyain doang. Itu namanya munafik. Sila Aguta. Itulah hasilnya itu Indonesia, didikan Indonesia begitu. Ya, kalau di kita, ayo dong, itu pendeta 15 miliar kurang ajar itu. Pendeta kok bisa kaya raya begitu, bagaimana caranya? Kita praktek. Ayo, daripada kasih ke sana, kita donasi, kita kasih makan. Ada prakteknya. Kita ngomong, tapi kita praktekkan. Hari ini Anda belajar prakteknya. Itulah Agu ya. Saya tahu kamu kesini mau pansos, makanya saya kasih kamu tadi, saya sengaja saya kasih pertama tadi. Ya, saya pikir kamu mau memanfaatkan buat kamu menunjukkan kecerdasanmu, ternyata malah kamu menunjukkan kebegoan kamu. Ditanya apa, nanya apa, dijawabnya apa. Tadi lagu belajar nih. Ini omongan orang pinter. Ya, di sini boleh berbeda ya dan sering berbeda. Tetapi kalau kamu sudah mempertanyakan masalah keamanan keluarga saya, itu artinya kamu sudah kadrun, ya. Mempertanyakannya cuma nanya doang. Nah, kalau teman-teman yang lain nanya sambil transfer, ya nanya sambil transfer. Gimana nih? Butuh bantuan apa Pak Paul? Nih, ada begini, langsung transfer. Itu namanya nanya bener. Dia sama orang tukang sampah di sini juga lebih pinteran tukang sampah sini, Pak. Iya, sama tukang sampah lebih pinteran tukang sampah dia itu. Aduh. Tukang sampah di sini tuh nggak pernah takut sama kadrun. Mereka ngomong jedar. Nggak kayak dia takut. Tadi dia tuh takut Pak sama orang Islam. Itulah karena dia sudah di framing. Makanya tadi jangan di remove ya orang tadi ya. Biar dia belajar. Lama-lama dia belajar kok. Saya yakin kok dia belajar. Cuman kenapa tadi saya stop? Karena dia tidak menjawab yang saya nanya. Di sini nggak boleh. Kalau dia nanya saya jawab. Kalau saya tanya balik harus jawab. Ya, nggak ngerti. Kita mau belajar apa dia? Ya kan, Ali cuma ngomong-ngomong, boleh beropini. Tadi udah saya kasih sempat ngomong, tetapi begitu dia sudah ditanya nggak dijawab, malah ngelantur kemana-mana, kita stop. Nggak boleh. Di sini artinya dia memang mau cari gara-gara kalau itu namanya. Kalau beropini berbeda dari kemarin, kita banyak beropini berbeda di sini boleh. Ya, oke, lanjut nih. Ya, saya sangat senang benar kalau ikut di YouTube-nya Pak Ocang jadi pinter, ya kan? Jadi bijak. Jadi kondisi situasi yang sekarang terjadi memang itu Pak Paul, tapi kami berkhidmat, kami nggak berpikir hal-hal yang seperti terjadi di dalam peristiwa Muhammad Kaceh. Justru kami di sini bersama teman kita akan berjuang untuk satu keutuhan NKRI. Karena Muhammad Kaceh adalah trigger, jadi isi daripada ini kami akan menyampaikan
kebenaran, menyampaikan hal yang ini sedang hancur. Ini kan di balik ini semuanya kelompok-kelompok garis keras. Jadi memang kalau kita yang bersuara, saya setuju Pak Paul bersuara itu Tuhan izinkan. Yeremia lebih keras, nabi-nabi lebih keras. Lanjut. Ya, Pak. Ya, lanjut. Banyak orang-orang yang benar tadi barusan Bapak bilang nih, orang-orang Saduki Farisi yang duduk di gereja, berdasi, berjubah, hanya bicara kekurangan orang, tapi dia tidak pernah memberi yang terbaik untuk orang lain. Jadi saya dengan tim tetap maju terus. Besok kita tanggal 21, kita harus merapatkan barisan berbicara tentang kebenaran. Dengan apa? Dengan menyatakan bahwa Indonesia kalau tidak diselesaikan hukum dan kebijakan yang adil, Indonesia lebih baik bubar. Karena kenapa? Buat apa Indonesia dibilang maju, sedangkan hukum yang terlihat tidak diselesaikan. Ini bukan sekedar saya bicara, sekedar bisa, tapi saya sudah lakukan ini, Pak. Tadi Pak Paul Cheng sama lagu tuh gayanya kayak apa? Nggak pernah melakukan sesuatu. Kami udah bubarin FPI, udah bubarin lesek, kami maju. Kalau kami dilihat di YouTube, kami gulingin kelompok mereka, sound systemnya. Jadi seperti ini siapa lagi kalau bukan kita yang berbuat? Masa kita nunggu mati, nunggu kita harus melihat penyesalan baru kita bangkit? Nggak bisa. Hari ini benar Pak Paul Chang, yang saya harapkan kita tetap bersuara, gandeng semua orang-orang yang supaya mengerti, belajar tentang hikmat. Kesatuan, keutuhan, kebersamaan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Hari-hari ini memang ada perpecahan. Bukan di kelompok seperti yang sedang terjadi di internalnya Pak Paul Chang. Di teman-teman saya juga ada, tapi saya bilang satukan visi. Bukan kita bicara tentang uang, bicara tentang panggung, tapi kita bicara tentang hati nurani. Kita sudah berlihat apa yang tidak adil di negeri ini. Soal mati adalah ukuran, tapi kalau kebenaran adalah tanggung jawab kita. Karena kita kan tahu namanya Kristus, tahu apa yang disebut dengan firman. Kalau kita menjadi penonton, lebih baik kita jadi orang yang nggak punya agama, tapi kita adalah orang yang mengikuti kasih karunia. Jadi kita mau menyampaikan kabar baik ini lewat cara aksi kami, Pak. Jadi terima kasih toh sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, adalah Hagu, kamu belajar dari orang ini. Urat takutnya udah putus. Tapi itu harus saya push up, Pak. Saya di kelompok relawan maupun kelompok AB, kamu udah kenal orang-orang. Jadi ngeri. Nah, saya bilang kalian bukan musuh, kalian orang bodoh yang saya harus pintar. Karena benar. Oh betul, adalah Hagu itu bukan musuh, Pak. Itu adalah orang bodoh yang harus kita bimbing, Pak. Benar, jadi kita bimbing supaya mereka nggak jatuh dalam dosa. Ini masa orang seperti itu kok harus menyerang seperti nggak etika. Kita harus belajar sama orang yang lebih bagaimana orang tua kita hargai. Jadi bukan kita bicara tentang ini. Saya kesel tadi kalau dikasih, saya bilang kamu alamatnya, saya datang ngopi bareng-bareng. Jadi saya memang situasi kondisi seperti itu, Pak. Tapi saya percaya ini pesan-pesan saya. Saya berharap Pak Paul, Pak Abdi, semua itu menjadi teladan buat kami supaya bersatu hati. Dan memang benar kalau antara gelap dan terang tidak bisa satu. Tapi Tuhan punya cara hikmat yang akan membawakan kita menjadi terang buat semua. Saya berharap dengan kondisi ini kita bersatu, karena perjuangan, benar Pak Paul, perjuangan ini nggak sampai saat ini. Panjang, jauh, dan sampai harus lelah. Tapi kami tahu ada hasilnya apa yang Pak semua yang lakukan, semua untuk Indonesia. Itu yang dari saya. Terima kasih, dukung doa supaya kami tetap dalam tim yang utuh, tidak tergoyahkan karena mamon, tidak terutuh karena panggung, tidak tergoyahkan karena sombongan, tetapi kami mau tetap bahasa kami yaitu keadilan supaya dibentangkan di negeri yang tercinta Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Oke. Luar biasa Pak Sabto, tetap semangat ya. Terus merapat dengan Pak Putih terus ya, tim untuk LSM kita. Ini ada Pak wartawan Ahan.
Silakan. Wah, ini Pak wartawan kita nih. Silakan. Pak wartawan Shalom. yang membantu memblow up Pak KC juga dia di nasional ya. Silakan Pak Pardamaian. Shalom, Pak. Shalom. Shalom Pak Pardamaian. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Pak Paul. Dan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih saya dikasih kesempatan ini berbicara walaupun dengan singkat. Mungkin kalau saya ikutin dari kemarin 2 hari yang lalu sampai seminggu yang lalu, artinya saya mohon maaf ini Pak Paul, artinya saya bukannya ini, ya kita harus gimana ya? Dari saya lihat dari Pak Paul ini orangnya, saya bilang kemarin kan orangnya apa adanya berbicara. Tapi juga Pak Paul. Halo? Yuk. Jadi artinya di sini saya berharap Pak Paul itu maju teruslah mengungkap kebenaran. Saya terlepas dari media. Itu Pak Paul ini dengar semua ini. Saya berbicara ini. Gitu loh. Mari bergerak bersama demi mengungkap. Kan gitu Pak Paul? Betul. Seperti yang saya WA kemarin Bapak, ya. Mungkin ya betul Pak, yang penting fokus Pak, nggak usah jangan geser, fokus. Fokus itu aja. Jadi yang penting fokus Pak, saya setuju dengan Bapak. Jadi mau dia bilang apa, mau orang apa, yang penting fokus. Nah sementara kita terus menyuarakan supaya jangan sampai itu kasus ini lepas dari perhatian masyarakat, karena maunya kan dikubur kan. Terus aku gini Pak Paul, tadi siang kan itu saya dengar itu Pak Saifuddin ada YouTube-nya saya tonton, artinya klarifikasi itu terkait dengan selama ini kan gitu. Jadi saya ambil poinnya, artinya Pak Saifuddin itu merasa bahwa beliau itu tanda kutip ya artinya ada nggak enak lah kalau saya ambil dari ngomongan beliau. Itu Pak Paul. Ya nggak apa-apa Pak, biarkan saja toh Pak. Nanti kan dia akan mengerti bahwa saya tulus sama dia kan. Ya, terus yang kedua, kalau saya bereaksi nanti salah Pak. Saya harus tunjukkan saya tetap konsisten bahwa saya tulus. Dan tadi kan dari percakapan sehari ini kan udah kelihatan kan, ternyata Kamarudin yang bohong kan. Jadi terlepas dari situ Pak Paul, mohon maaf ini Pak Paul, untuk selanjutnya seperti yang saya bilang kemarin itu, artinya saya tetap mengawal kasus ini. Dalam arti mengawal itu saya bukan pengacara ya Pak ya. Ya, sebagai media harus terus monitor Pak, jangan sampai monitor. lepas Pak. Saya bukan pengacara, bukan. Artinya saya bisa masuk di link manapun, bisa. Artinya saya berimbang Pak. Pihak dari Kamarudin, dari Pak Paul. Jadi saya itu istilahnya mengambil titik tengahnya gitu loh. Gimana penyelesaian MKC ini artinya bisa terselesaikan. Jadi bukan kita artinya membahas ini tiap malam, masih ada yang lebih ini lagi. Cuman gitu, hati-hati Pak, karena si Kamarudin itu sudah terang motifnya, udah motif uang dia, dan dia sudah bohong kemana-mana atas kegagalannya dia, kebodohannya dia, lalu dia memframing banyak orang, ya kan? KC mau KC itu dijual sama dia. Jadi begini Pak Paul, ya artinya aku mau sedikit ini, artinya mungkin masih banyak lagi yang antri untuk bicara. Jadi saya mau bicarakan ini di forum yang terbuka ini, mungkin berapa ribu orang yang menonton ini. Artinya saya berharap Pak Paul, artinya apapun itu istilahnya yang dikatakan Pak Kamarudin ataupun dengan timnya beliau, artinya nggak usahlah kita bahas lebih ini. Artinya gimana fokus ini gimana? Kalau saya selalu fokus Pak, kita punya tim, kita sambil gali opini dari masyarakat. Ini gunanya adalah menggali opini dari masyarakat dan kita mengarahkan opini tersebut juga, Pak. Artinya kita punya misi sendiri di sini dan kita terus jalan, Pak. Kita punya tim yang di lapang, Pak. Cukup kita remote, paham. Pak. Kita saling kontak satu sama lain. Makanya kan tadi saya bilang, makanya saya bisa tahu Komisi 3 nggak mau pegang. Ya, ada satu senior ya, seniornya Pak Kapolri. Ya, seniornya Pak Kapolri angkat tangan. Kita sudah kontak semua Pak, dan kita tahu ini karena masalahnya kalau kita sentuh Jokowi tumbang, bisa geger Pak. Itulah sebabnya kita menyayangkan. Saya menyayangkan. Ini kan kita tidak mau bebaskan KC, kita mau bawa KC ke rumah sakit. Temanya kan itu Pak.
Kenapa sampai sulit sekali cuma bawa ke rumah sakit doang? Jadi Gitu. kemarin kan saya sudah hubungi Pak Kamarudin melalui telepon beliau. Beliau mengatakan bahwa tanda kutip ya artinya seperti yang saya bilang kemarin itu kan psikopat. Bapak itu psikopat. Halo, ya kan Pak kan? Artinya saya berbicara dengan Pak Kamarudin bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ini semua artinya saya berimbang ini yang saya bilang tadi kan. Ya, tapi kan Artinya dengar mari. sendiri tadi. Tadi berarti Bapak sendiri, Iya, Bapak iya, berusaha membela iya, udah, Kamarudin. Tapi dari iya, dari enggak, dari rekamannya tadi Kamarudin jelas bohong, Pak. iya, iya, Dan udah saya dengar tadi, Pak. dia yang Nah, teriak-teriak sumpah serapah semua apa namanya binatang dari Aceh sampai ke Merauke disebut semua sama dia, Pak. iya, itu tadi udah saya dengar tadi, Pak. Udah saya dengar itu. Iya, artinya Nah, memang udah saya dengar. ini yang psikopat, orang psikopat teriakin orang psikopat, maling teriak maling ini, Pak. Jadi ini Oke, cukup, Pak. Biarkan ini yang Pak. lain ya. Mohon maaf, Pak. Oke, Lisoy. Ya, hati-hati ya. Wartawan hati-hati karena yang bisa jadi wartawan ya karena takut sama Kamarudin juga ya kan. Oke, Lisoy. Ladies first. Lisoy, panggilan. Silakan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.